action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Halo guys. Kami dari Ardian. Nah, kita lagi di mana nih? Taman Marga Satwa Ragunan. Yeay. Nah, hari ini kita akan memperkenalkan hewan mamalia apa aja sih yang termasuk golongan non primata yang ada di Ragunan. Let's go, check it out. Bye bye. Indonesia merupakan salah satu dari 7 negara mega biodiversitas yang dikenal sebagai pusat konsentrasi keanekaragaman hayati dunia. Salah satu keanekaragaman spesies Indonesia adalah keanekaragaman mamalia. Binatang menyusui atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata. Mamalia berasal dari bahasa Latin mamae yang berarti buah dada atau payudara. Jadi, mamalia itu ialah kelas hewan vertebrata yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Ciri utama dari hewan mamalia ialah bertulang belakang, badan ditutupi oleh rambut atau bulu, berdarah panas, bernafas melalui paru-paru. Mamalia betina melahirkan dan menyusukan anak kecuali mamalia primitif seperti platypus dan beberapa jenis di Australia. Rusa tutul. Berikut adalah klasifikasi dari rusa tutul. Rusa tutul merupakan hewan dengan ciri bertotol atau memiliki bintik-bintik di bagian tubuhnya. Dan juga ia memiliki tanduk bercabang 3. Rusa tutul sendiri hidup berkelompok. Berikut adalah habitat daripada rusa tutul. Ia hidup pada rimba muda, rimba tua, dan juga di sekitaran sungai. Rusa tutul sendiri dikenal dengan hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Di sini kita akan membahas tentang hewan gajah. Berikut adalah klasifikasi dari gajah. Ciri-ciri dari gajah yang pertama, ia memiliki belalai yang panjang, kaki kolumer, kepala besar, dan telinga lebar yang datar. Gajah sendiri ia adalah hewan herbivora atau pemakan rumput dan juga buah-buahan. Gajah juga hidup secara berkelompok. Gajah sendiri habitatnya ada yang di savana, padang rumput, dan juga hutan. Gajah merupakan hewan berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Kapibara merupakan satwa pengerat terbesar di dunia dengan panjang tubuh mampu mencapai 1,3 meter. Satwa ini berasal dari Amerika Selatan. Kapibara bisa memakan rumput, tanaman, kulit pohon, pucuk daun, buah, dan biji-bijian. Reproduksi kapibara itu berkembang biak dengan cara melahirkan dan musim kawin terjadi sepanjang tahun dengan puncaknya ada di awal musim hujan. Kapibara pandai berenang dan suka berendam di air. Satwa ini dapat menyelam di air dan menahan napas hingga 3 menit lamanya. Kapibara hidup di daerah hutan, rawa-rawa, dan lahan basah. Beruang hitam Amerika adalah spesies beruang yang paling umum dan terkecil dari Amerika Utara. Beruang hitam merupakan omnivora atau pemakan daging dan tumbuhan. Beruang hitam biasanya hidup di daerah hutan tetapi tidak meninggalkan hutan untuk mencari makanan. Kadang-kadang mereka tertarik dengan kegiatan manusia bila kekurangan makanan. Beruang hitam Amerika terdaftar oleh IUCN sebagai satwa berisiko rendah karena spesies ini memiliki populasi global besar dan banyaknya diperkirakan 2 kali lipat dari semua spesies beruang lainnya bila digabungkan. Beruang hitam Amerika biasanya melakukan hibernasi selama musim dingin. Unta adalah 2 spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus. Satu lagi berpunuk ganda yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur harapan hidup unta adalah 30-50 tahun. Seperti yang diketahui, unta hidup di padang pasir yang memiliki
range temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Selain itu, mereka mampu untuk tidak makan dan minum selama beberapa bulan. Ada banyak hal yang membuat mereka mampu beradaptasi, salah satunya adalah punuk-punuknya. Banyaknya orang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya tidak. Punuk unta menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 1 gram lemak yang ada pada punuk unta bisa diubah menjadi 1 gram air. Banteng atau Bos javanicus. Berikut adalah klasifikasi dari banteng sendiri. Ciri-ciri dari banteng, ia memiliki tinggi sekitar 1,5 hingga 1,75 meter dan beratnya mencapai 600 hingga 1000 kg. Umumnya bulu banteng berwarna coklat gelap hingga hitam dengan beberapa individu memiliki bercak putih pada tubuhnya. Banteng merupakan hewan herbivora atau yang kita kenal dengan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan habitatnya berada pada savana dan juga semak ilalang. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera. Harimau Sumatera memiliki ciri-ciri dengan kulit loreng, coklat kekuning-kuningan dengan garis-garis hitam vertikal dari kepala sampai ekor. Harimau Sumatera memiliki tinggi dapat mencapai 60 cm dengan panjang 250 cm. Harimau Sumatera merupakan jenis hewan karnivora atau yang kita kenal dengan pemakan daging. Jerapah atau giraffe. Jerapah adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah banyak ditemukan tinggal di daerah asalnya di sub-Sahara Afrika dan beberapa wilayah bagian Afrika Utara. Jerapah tinggal di hutan, padang rumput liar, dan savana. Jerapah juga merupakan hewan herbivora atau yang kita kenal dengan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Hewan ini tidak menyukai daerah yang banyak ditumbuhi tanaman karena bisa membatasi ruang geraknya. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami mengenai hewan mamalia non-primata yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!